Iya. Mbak Yai kenapa nih? Masanya dari kemarin itu apa? Dari rumah. Ini nang di suara nih. Apakah suara Nah, saya ya, sudah suaranya terdengar gimana? ya, Mbak? Mbak. Tes. Itu. Suara saya sudah terdengar kah? Sudah kasih kamu semua. Itu posisinya. Oke. Suaranya kok kecil? Tes. Halo, Dok. Tes, suara saya sudah terdengar? Gimana? Ini setting. Enggak dengar ya, Mbak? Ini dong. Masih enggak dengar? Sudah? Oh, sudah. Oh iya. Dokter Wawan sudah ada ya? Sudah hadir ya? Ya. Bapak Ibu, ada bapaknya enggak ya? Oh, ada Bapak Ibu. Kita mulai ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan protokol kesehatan ya. Saya harapkan yang ada di puskesmas atau di tempat pertemuan bisa selalu menjaga protokol kesehatan. Nggih. Karena alhamdulillah kita sudah level 1, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita masih ada dalam situasi pandemi. Yang terhormat narasumber hari ini Dr. Ahmad Suryawan, matur nuwun sanget waktunya. Dr. Samsul juga hadir, Bu Tika. Oh, Dr. Samsul nggih. Hadir. Alhamdulillah Dr. Samsul sebagai ketua IDAI cabang Jawa Timur nggih. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk kegiatan SDI-DTK anak. Untuk kali ini kami harapkan karena kita sudah memiliki buku KIA yang terbaru. Jadi yang versi terbaru ini cukup bagus dan kami harapkan dari para pendidik ini juga bisa melakukan SDI-DTK pada anak agar kalau ada misalkan ada ketidaksesuaian bisa segera dilakukan rujukan jadi penanganannya lebih cepat lebih baik. Mungkin nanti kami berikan kesempatan kepada Dr. Samsul untuk sedikit memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih, mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Dr. Samsul untuk bisa memberikan arahan. Monggo dipersilakan. Jadi satu sama Dokter Wawan. Enggak, ada sendiri. Ada 00792 Samsul Arif itu. Itu Dr. Samsul itu. Dokter Wawan, apakah Dokter Samsul bisa memberikan sedikit arahan kepada kita semua? Baik, saya kontak dulu beliau. Beliau sudah join tapi belum di depan komputer kayaknya sebentar. Nggih.
Maaf, sudah dengar suara saya? Oh ya, maaf, ini sudah dengar suara saya ya? Sudah dok, sudah dok, Loh, sudah dengar dok. saya dalam daftar acaranya itu kan ada pengarahan Bu Kadin apa itu ya, Kadinkes itu ya. Jadi ini gimana acaranya ini? Daftar acaranya kan nomor 1 pengantar dari Kadinkes itu gimana? Sampun saya wakili dokter. Oh sudah ya? Nggih, Oh sampun. maaf ya. Jadi sekarang waktu saya. Monggo dokter, monggo. Oh ya, baik. Mohon maaf, ini jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita semua bersyukur karena telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelenggarakan pertemuan yang sangat penting ini dalam rangka stimulasi dini, deteksi tumbuh kembang dan untuk pelatihan nanti yang akan datang. Kami bisa berpartisipasi atas dasar ilmu yang kami miliki untuk disebarluaskan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama Indonesia. Dalam hal ini Surabaya. Saya mohon izin share screen saja ya. Ini sudah bisa terlihat ya screen-nya ya? Sampun dok, sampun. Oke, terima kasih. Jadi kita pertemuan hari ini untuk melakukan pencerahan kebijakan dari Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Madya Surabaya untuk mengundang-undai dalam rangka stimulasi deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang ya supaya nanti bisa diaplikasikan di Surabaya. Saya akan lebih banyak dalam pengantar ini memberikan latar belakang apa-apa yang sudah kita lakukan dalam rangka penyebarluasan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada SDI DTK. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan saja tentang materinya nanti Dr. Ahmad Suryawan yang akan memberikannya. Jadi, terima kasih pada DKK yang telah mengundang kami untuk melaksanakan ini bersama-sama. Saya akan sedikit flashback sedikit ya. Nah, kita kerjasama dengan DKK IDAI Jawa Timur itu sudah lama sekali, berbagai macam program. Kemarin terakhir adalah program stable ini dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Ya, jadi ini ada berapa angkatan itu dari puskesmas ya, dari puskesmas ini stable ya. Ini di ruang ilmu kesehatan anak Sutomo pelatihannya. Jadi ibu-ibu banyak, ini Dr. Arif, Dr. Risa, ini siapa ini ya, mungkin dari Dinkes ini ya. Jadi ini ya, jadi bahwa kita itu sudah punya sejarah kerjasama yang lama dengan DKK, dengan IDAI Jawa Timur. Nah ini juga waktu tahun 2017 itu kita ikut memperingati Hari Ibu ini di gedung Dharma Wanita itu Jalan Tambak Sari itu. Ini ada Dr. Adik ya dan ini dari Dinas Kesehatan Kota semua. Ya, saya hadir di sini. Tukang fotonya saya ini ya. Jadi kita kerjasama sudah lama. Nah ini kemarin tahun 2020
kita kerjasama dengan Pemkot Surabaya untuk dalam rangka program memperbaiki TK-TK yang rusak itu renovasi ini Bu Risma sebelum berangkat ke Jakarta itu nanti jadi menteri sekarang. Ya. Perlu diketahui bahwa IDAI Jawa Timur itu tidak hanya bekerja dengan Kota Maja Surabaya maupun Pemprov Jawa Timur, tapi kita juga melebarkan sayap ke Pemprov NTT. Ya, ini kita di Kupang waktu itu wakil gubernur, ya, wakil gubernur NTT. Ya, ini di kantornya. Besoknya kita melakukan pertemuan dengan para tenaga kesehatan di NTT. Tapi sebelumnya kita sudah mengadakan program perbaikan gizi dan program perbaikan TK. Sekolah-sekolah TK pada Kota Kupang. Ya, jadi itu flashback-nya itu. Ya, jadi kita masuk ke materi pendahuluan tentang SDI DTK. Ya, ini jas merah. Ya, tadi itu sejarahnya sudah ada. Kita tahu bahwa pada tahun 2005 sampai 2006 itu ada pembentukan pedoman pelaksanaan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Ya, ini akhir tahun sudah dibutuhkan strategi efektif untuk aplikasi. Pelatihan khusus, nah itu belum ada jawabnya. Ini 2006. 10 sampai 11 Maret, Depkes RI ke Dinkes Jatim, UKK, tumbuh kembang pediatri sosial dari IDAI, unit koordinasi tumbuh kembang IDAI Jatim, membuat pedoman fasilitator untuk pelatihan SDI DTK. Ya. Jadi ini 10-11 Maret ini pendahuluannya, ini draftnya itu tujuan itu membuat guidance ini satu mampu menjelaskan pentingnya stimulasi deteksi intervensi dini masalah tumbuh kembang pada anak, dua mengetahui sasaran kegiatan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang, mampu menyampaikan tujuan umum dan tujuan khusus, dan mampu menjelaskan kerangka konsep. Tujuannya ini, ya. Nah, ini kemudian berlanjut, ini di Bandung, Depkes RI dan UKK tumbuh kembang, pengurus pusat IDAI, pengelola program KIA di 12 provinsi melakukan pertemuan, mencoba mengaplikasikan pedoman fasilitator pelatihan SDI DTK ternyata tadi itu. Ini kegiatan-kegiatannya. Ini Profesor Kus ini. Nah, ini ya timetable-nya, ini pedoman fasilitas draftnya bulan 3, standarisasi coba, training of trainer, kemudian sampai akhir ada training sampai awal 2007 ini, kemudian 2007 bulan 2 dilakukan Pentaloka, dan akhirnya bulan 3 finalisasi pedoman fasilitator nasional. Ya, di sini dilahirkan pedoman fasilitator nasional untuk SDI DTK. Nah, kemudian selanjutnya pedomannya yang masih draft ini akhirnya ditetapkan menjadi pedoman fasilitator pelatihan SDI DTK, akhirnya menjadi pedoman bukan draft Syaki tapi digunakan untuk nasional. Ya, di mana dalam hal ini Dr. Ahmad Suryawan sangat berperanan penting dalam pembuatan draft ini, ya, SDI DTK ini. Kemudian IDAI Jatim dan Dinkes Jatim melakukan promotif membudayakan DDTK di masyarakat. Ya, jadi IDAI Jatim melakukan aplikasi, ya, pemeriksaan DDTK massal
bersama dengan Pemkot Pasuruan, ya. Kita periksa 2.100, kita mengarahkan PPDS ya, serta didik calon spesialis itu, kita mendapatkan rekor muri pertama. Kemudian ada selanjutnya kita kerjasama dengan Pemkot Blitar. Waktu itu wali kotanya masih Bapak Jarot, itu Bapak Jarot yang sekarang di pusat itu ya. Kita berhasil memeriksa 6.100 balita, rekor muri yang kedua. Nah ini ya, ini Pasuruan, rekor muri pertama, rekor muri kedua 6.100. Ya, jadi aplikasi kita untuk DDTK ini. Ini yang di Pasuruan. Ini ada Prof. Bambang, ini yang dari itu ya, dari apa, Museum Rekord ini yang dari Pemkot Pasuruan. Ini saya, kemudian ini Pasuruan, ini Blitar ini ya, Blitar ini. Jadi masih tetap kerjasama IDA Jatim dan Dinkes Jatim 2007-2009, coverage pelatihan ini target tenaga medis masih pemerintah tingkat kabupaten. Targetnya itu bidan sekian dan perawat, dokter umum sekian dan SPA. Ya, sumber dari Dinkes Jatim. Ini di luar rumah sakit pendidikan ya, ini yang punyanya Dinkes ini. Sehingga diharapkan nanti pada ini semua rumah sakit daerah mempunyai 1 orang dokter anak yang terlatih deteksi dini tumbuh kembang. Ya, ini kegiatan-kegiatannya disimpan, ada. Ya, jadi ini selain kesehatan, dinas kesehatan juga ada instansi organisasi profesi, tenaga medis lingkungan Kodam, pengurus PAUD Provinsi Jawa Timur, pengurus GOP TKI, Gabungan Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak Indonesia, dan masih banyak lagi ya. Ini kita aplikasikan, kita langsung kerjakan pada instansi-instansi ini. Ya, ini, nah ini kelihatan bajunya hijau-hijau ya nih. Jadi ini Dokter Ahmad Suryawan, ini, nah ini hijau-hijau, ini dokter kita ini, dokter anak tapi tentara ini ya. Ini militer, ini kader-kader kesehatan ya. Nah, evaluasi 2006-2009 ternyata memang kesadaran masyarakat tentang SDI, DDTK itu tinggi, tapi belum diimbangi tersedianya pelayanan, tempat pelayanan. Tenaga medis swasta belum banyak terlatih. Nah ini diperlukan keterlibatan sektor swasta. Materi pelatihan untuk tenaga pendidik, guru, dan orang tua belum tersedia. Yang tersedia itu hanya untuk tenaga kesehatan. Nah ini yang penting ini, Jerbasuke Mawopio ya kan. Keterbatasan anggaran dana, kegiatan produktif dan pelatihan. Ya, di mana-mana sering dananya terbatas. Gitu. Ya, ini didukung oleh Pemprov Jatim, IDA Jatim, Dinkes Jatim melibatkan peran swasta. Cakupan pelatihan hingga tenaga medis, guru, tenaga pendidik usia dini, meningkatkan materi promotif ke masyarakat awam dan mengakselerasi tersedianya tempat-tempat pelayanan DDTK. Nah, kalau kita lihat perjalanannya mulai 2010 sampai 2020 ini, mulai dari pembuatan modul sampai diresmikan, terus kemudian pelaksanaan pada tenaga medis, spesialis anak, dokter umum, bidan, perawat, guru, pendidik anak, dan orang tua dan awam. Ya, dari draft ini timbul buku ini. Ya.
Jadi ini ada roadshow, pelatihannya Jatim Utara, Jatim Barat, Kediri, Jatim Selatan Malang, Jatim Timur, Jember ya. Ada jadwal-jadwalnya ini 2010 ini. Roadshow. Ya. Sehingga akhirnya di semua wilayah tadi itu utara, selatan, timur itu tadi sudah dikerjakan 805 orang medis, guru 415 dan awam 1050 orang. Hasil pelatihannya ini ya, langsung pelatihan langsung prakteknya ini, praktek ini. Ya. Jadi ada 3 macam buku untuk tenaga kesehatan, untuk guru dan pendidik, dan untuk orang tua dan awam. Ya, jadi ini ada juga screening kit, mestinya ini harus diadakan oleh nanti Kota Madya, ini harus DKK harus menyediakan selain buku untuk guidance, harus ada screening kitnya juga. Jadi harapannya ilmu yang ada di pusat pendidikan itu, FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo, perannya itu dari anggota IDAI Jatim memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah di bidang tumbuh kembang anak dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat pelayanan SDI DTK dan menurunkan insiden gangguan atau penyimbangan tumbuh kembang. Karena ini nanti ada penjelasan tentang ini dari Dokter Awam ya. Jadi Dokter Wawan, sehingga ini semuanya dilaksanakan demi peningkatan kualitas anak Indonesia. Nah, ini ya, saya terakhir. Ini dulu Ketua IDAI Jatim ya, terus ini Dr. Wawan dan ini saya. Kita waktu itu melakukan kerjasama dengan OMCG, Universitair Medisch Centrum Groningen Belanda. Ya. Saya kira itu saja pengantar dari saya untuk kegiatan yang amat bermanfaat ini bagi masyarakat kita, bagi anak-anak kita semua untuk menuju Indonesia yang adil makmur, beradab dan berbahagia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Samsul. Untuk selanjutnya terima kasih arahannya. Jadi Bapak Ibu semua, memang kita pemerintah Kota Surabaya sudah bekerja sama dengan IDAI, sudah luar biasa sekali kami dibantu. Terima kasih sekali Dr. Samsul dengan tim seluruh spesialis anak yang ada di Kota Surabaya. Untuk selanjutnya harapan kami apa arahan beliau tadi bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk selanjutnya monggo langsung kami persilakan Dr. Wawan untuk bisa menyampaikan materinya. Nggih, dipersilakan. Nggih, matur nuwun Dr. Kartika. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kartika bisa mendengar suara saya ya, Dr. Kartika? Bisa, tapi ada noisinya ya, Dokter. Ya, agak sedikit ada noisy sebentar aja di sini karena ada orang membersihkan AC. Sebentar lagi hilang kok, Dr. Tika. Nggih, siap. Suara saya masih bisa jelas didengar? Jelas. Nggih. Oke, enggak apa-apa, mohon maaf ada sedikit noisy di belakang saya sementara aja. Oke. Selama 3 hari berturut-turut kita akan membicarakan mengenai bagaimana kegiatan SDDTK untuk peningkatan peran kapasitas. Hari ini adalah untuk tenaga pendidik dan guru, besok untuk tenaga kesehatan, dan lusa untuk kader mungkin ya.
para hadirin sekalian, sejawat sekalian, saya lihat banyak dari puskesmas dan banyak juga dari tenaga pendidik TK, mungkin kelompok bermain dan lain-lain ya. Senang sekali ketemu di sini. Sebelum saya menjelaskan bagaimana kita berperan di buku KIA, saya ingin menjelaskan bagaimana esensi pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang pada seorang anak, apalagi bocor itu ada peserta yang meng-on-kan, apalagi posisinya strategis sekali, yaitu sebagai guru atau tenaga pendidik. Izinkan saya share screen ya. Oke, mudah-mudahan udah kelihatan ya. Jadi ini adalah kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang. Jadi kata SDIDTK itu punya sejarah teman-teman sekalian. Mereka yang tinggal di Surabaya atau Jawa Timur, khususnya di Surabaya, itu punya sejarah panjang ya. Hampir sebagian besar komponen SDIDTK ini munculnya dari Jawa Timur sebenarnya. Sehingga kalau Anda melihat buku pedoman pelatihan SDIDTK di level nasional, pada tahun 2010 itu kita bikin, itu di depannya ada terima kasih kepada IDAI Jatim, Dinkes Jatim, itu karena dibuatnya draftnya ada di Surabaya ya. Tapi hari ini saya akan ringkas sekali mengenai bagaimana kita atau kapasitas guru atau tenaga pendidik itu kita libatkan, karena posisinya akan sangat-sangat strategis. Saya Dr. Ahmad Suryawan, Anda boleh memanggil saya Dr. Wawan ya. Biasanya pasien-pasien saya manggil Dr. Wawan, nama kecil saya. Saya dari UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial di Ikatan Dokter Anak Indonesia, tapi sehari-hari saya di bagian anak Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai ahli tumbuh kembang anak, dan saya anggota IDAI Jatim. Jadi saya anggotanya Dr. Samsul tadi, ketua saya ya. Jadi para hadirin sekalian, kalau kita bicara masalah kemampuan jangka panjang seorang anak, biasanya sudah ada di sekolah ya. Pertumbuhan fisiknya baik, motoriknya baik, bicara lancar, cerdas, emosinya matur gitu ya. Itu biasanya sudah di atas 6 tahun ketika dia masuk di sekolah dasar ke atas. Tetapi kemampuan jangka panjang anak ini dibentuknya itu awal sekali, bahkan sejak dari dalam kandungan ya. Dari dalam kandungan ini mulai terbentuklah kreasi-kreasi di struktur otak anak, bagaimana nanti dia berkembang. Secara keilmuan itu faktor keturunan dengan faktor lingkungan yang berperan. Nah, faktor keturunan dan faktor lingkungan ini berperan ya, kemudian didukung dengan dua syarat utama tumbuh kembang anak. Berikan nutrisi atau gizinya, dan berikan stimulasi atau berbagai rangsangan pada anak itu supaya apa? Supaya dia mampu mengarungi tahapan perjalanan tumbuh kembang anaknya dengan selamat. Nah, dalam tahapan tumbuh kembang inilah seorang anak harus mampu survive atau mampu selamat mengarungi periode kritis. Periode kritis tumbuh kembang anak itu tidak berjalan paralel peningkatan usia, tidak, tapi sangat aktif di usia tertentu, kemudian menghilang di usia berikutnya. Nah, secara gampang diingat itu seperti ini. Jadi pada waktu anak itu lahir, struktur otak anak itu masih hanya 25% dibandingkan struktur orang dewasa atau orang tuanya. Tapi ketika sudah 6 tahun, itu sudah berkembang 95%. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang anak SD yang kelas 1 gitu ya, kurang lebih umur 6 tahun, sampai dia nanti SMP, SMA, struktur otak yang belum terbentuk itu hanya tinggal 5%. 95% yang lainnya itu sudah dibentuk di 6 tahun ke bawahnya. Jadi betapa pentingnya periode-periode di 6 tahun ke bawah ini, terutama di 2 tahun pertamanya. Karena di 2 tahun pertamanya ini 80%. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, disinilah posisi krusialnya seorang pendidik, seorang guru, ya, yang dimulai dari orang tua dulu memang di dalam rumah, tapi begitu kepegang oleh tenaga pendidik anak usia dini itu masih memegang peranan membentuk struktur otak ini. Oleh karena itulah keterlibatan dari para teman-teman pendidik ini luar biasa menurut saya. Saya masuk ke yang paling dasar dulu. Apa yang dikatakan anak? Siapa anak itu? Secara legal undang-undang itu sudah jelas dan tidak menjadi kontroversi. Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun.
termasuk anak di dalam kandungan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seorang individu umur 16 tahun dan sudah kawin, itu tetap anak, ya. Dengerin baik-baik. Makanya itu dilarang, ya, ketika menikah di bawah 18 tahun. Jadi meskipun 15 dan dia sudah nikah, itu tetap umur anak, ya. Anak itu benar-benar 18 tahun ke bawah termasuk di dalam kandungan. Nah, ini range-nya anak ketika kita ingin tahu, mulai dari dalam kandungan sampai dia dianggap dewasa sekitar 18 tahun. Nah, ini range-nya anak. Dikatakan anak itu tahapan-tahapannya jelas. Kenapa ini saya munculkan? Supaya Anda tahu, mulai dari dalam kandungan sampai 18 tahun itu ada titik-titik yang harus kita perhatikan dalam periode 18 tahun ini, ya. Yang pertama, ketika di dalam kandungan, ini ketika anak dikatakan janin, ya, mulai dari dalam kandungan sampai dia lahir. Kemudian dalam 1 tahun pertama, ini angka dalam bulan sehingga ini 12 bulan, itu masih masa periode bayi, ya. Kemudian sampai umur 3 tahun dikatakan 2-3 tahun ini toddler atau anak kecil, ya. Baru dikatakan anak prasekolah sampai umur 6 tahun. Setelah umur 6 tahun dikatakan masuk periode anak sekolah sampai dia masa remaja, dan diakhiri masa anak ini dengan masa remaja. Coba Anda lihat titik-titik yang saya berikan tanda khusus ini. 1 lahir, yang kedua adalah 2 tahun, yang ketiga adalah 6 tahun, dan yang berakhir di 18 tahun. Titik-titik ini jangan dilupakan karena terjadi peristiwa-peristiwa khusus dalam kehidupan seorang anak. 2 tahun, 6 tahun, 18 tahun. Coba kita lihat. Yang paling penting pertama adalah di 2 tahun pertama. Inilah Bapak Ibu guru sekalian, ya, yang dikatakan 1000 hari pertama. 1000 hari pertama adalah mulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Kebetulan kalau dijumlahkan harinya itu persis 1000 hari. Coba kita lihat kenapa betapa pentingnya di 2 tahun pertama ini sejak dari dalam kandungan. Yang pertama, 1000 hari ini kita bagi 3 periode. Periode pertama adalah mulai dari dalam kandungan sampai lahir, itu kurang lebih 280 hari. Ya, ini periode pertama. Periode kedua dari lahir sampai 6 bulan pertama, itu kurang lebih 180 hari. Periode ketiga 6 bulan sampai 2 tahun. Ini kurang lebih 540 hari. Nah, kok dilalahnya, ini bahasa Jawa nggak bisa di Inggris, ya. Dilalahnya, kalau dijumlah 3 periode itu, jumlahnya persis 1000 hari. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, 3 periode ini punya peran yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Coba kita lihat. Periode pertama di janin, itu pembentukan organ-organ utama. Otak, jantung, ginjal, panca indera, semua dibentuk di dalam kandungan awalnya. Begitu dia lahir sampai 6 bulan pertama, ini adalah transisi dari dunia dalam kandungan ke dunia luar. Seringkali, ya, ini menentukan keberhasilan seorang anak untuk bisa survive tanpa ketergantungan oleh ibunya. Itu ditentukan di 6 bulan awal ini, ya. Kemudian mulai periode 6 bulan, usia 6 bulan sampai 2 tahun, ini adalah hampir semua organ anak itu mulai berjalan mandiri, membentuk kesehatan anak, membentuk tumbuh kembang anaknya. Sehingga di 2 tahun pertama, keahlian atau teknologi kedokteran saat ini sudah bisa membuktikan bahwa semua penyakit-penyakit usia dewasa itu diprogram di 2 tahun pertamanya. Penyakit jantung koroner, penyakit obesitas, penyakit diabetes, penyakit kanker atau cancer, ya, itu di 2 tahun pertamanya itu sudah bisa dideteksi, ya. Cikal bakalnya ada di sini, sehingga ilmu kedokteran sekarang berkembang ke ilmu kedokteran yang pencegahan, karena kita sudah mampu mengetahui sejak awal. Demikian pula dengan tumbuh kembang, Bapak Ibu sekalian. Di 2 tahun pertama inilah fondasi kemampuan dan kapabilitas manusia dibentuk. Pertumbuhan fisik dan otaknya 2 tahun pertama paling cepat. Komunikasi verbal, ngomongnya di atas 2 tahun, tapi bahan dasar untuk kemampuan bicara itu di bawah 2 tahun pembentukannya. Dan jangan remehkan 2 tahun pertama ini, karena disinilah letak pembelajaran norma perilaku seorang anak
diawali. Jadi Bapak Guru sekalian, kalau mau memberikan penanaman norma perilaku pada seorang anak, jangan menunggu mereka ada di tangan Bapak Ibu Guru sekalian. Tapi norma perilaku itu sudah dibentuk mulai 2 tahun pertamanya ketika bersama orang tua masih. Ya, sehingga jangan meremehkan bayi di bawah 2 tahun. Karena di situ dia mulai belajar di lingkungannya, belajar bagaimana bersikap. Itu di bawah 2 tahun semua yang akan digunakan seumur hidupnya. Oleh karena itu, dengan titik-titik yang 2 tahun, 6 tahun, 18 tahun, coba kita lihat bagaimana manusia itu membentuk kemampuan-kemampuannya. Dan Anda cermati nanti kenapa tenaga pendidik itu mempunyai posisi yang strategis untuk ini. Yang pertama adalah pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisiknya direpresentasikan dengan grafik yang warna kuning ini. Ini bayangkan aja tinggi badan. Tinggi badan anak-anak kita. Mulai lahir sampai umur 6 tahun harus selalu naik. Jadi kalau mengukur tinggi badan anak TK, anak PAUD, ya, itu diukur setiap kali pengukuran, jangan tetap dibandingkan pengukuran sebelumnya. Karena secara alami anak-anak itu akan tumbuh dengan kecepatan yang tinggi mulai lahir sampai umur 6 tahun. Ketika memasuki dunia SD sampai kurang lebih kelas 6 SD itu relatif datar. Peningkatannya tidak secepat ke 6 tahun ke bawah. Jadi anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, Bapak-bapak, Ibu Guru tahu persis nanti fisiknya itu tidak secepat pada waktu ketika dia TK atau playgroup, terutama tinggi badannya, ya. Tetapi begitu dia SMP memasuki SMA itu pertumbuhan fisiknya ada percepatan yang kedua. Sehingga seringkali di sini tinggi badannya seorang anak sudah bisa mengalahkan tinggi badan ibunya ketika dia di SMA. Sehingga nanti dewasa dia datar. Ini pertumbuhan fisik. Ada 2 fase, cepat, datar, cepat lagi. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan organ reproduksi. Organ-organ seksual seorang anak. Mulai lahir sampai dia remaja, itu hanya datar sekali. Tapi setelah remaja ya, kurang lebih SMP ke atas, itu mempunyai satu kecepatan yang luar biasa. Sampai dia umur 18 tahun. Ya. Jadi reproduksi itu landai, hanya cepat di remaja. Sekarang kita lihat pertumbuhan otaknya manusia. Seperti apa? Nah, grafiknya seperti warna merah ini. Apa artinya? Coba kita lihat ya. Waktu lahir itu hanya 25% struktur otak orang dewasa. Anak-anak kita itu. Tapi begitu 6 tahun, itu sudah 95%-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak begitu masuk SD, itu sisa otak yang belum terbentuk hanya 5%. Karena 95% harus dibentuk di dalam 6 tahun pertamanya. Lebih penting lagi di 2 tahun. 2 tahun ini ternyata 80%. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang anak yang normal di usia 2 tahun, itu mudah normal di 6 tahun. Karena hanya nambah kekurangan yang 15%. Berarti yang paling sulit itu menormalkan anak di bawah 2 tahun. Ya, disinilah pertaruhannya. Makanya 1000 hari pertama itu sangat menentukan kualitas seorang manusia. Ya. Nah, 2-6 tahun ini meskipun hanya nambah 15%, di sini kualitasnya. Jadi, disinilah peran para tenaga pendidik. Setelah dibentuk oleh orang tua, maka tenaga pendidik seringkali menjadi posisi kunci melengkapi sampai 95% ini. Coba sekarang kita lihat ya. Itu perkembangan dasarnya ya. Pertumbuhan fisiknya. Bagaimana sekarang kemampuannya? Kemampuan pertama yang harus dikembangkan seorang anak melalui pembentukan otaknya yaitu kemampuan penglihatan dan pendengaran. Di otak anak, sirkuit-sirkuit untuk penglihatan dan pendengaran itu terbentuknya seperti bangunan kuning ini, Bapak Ibu sekalian. Cepat di awal ketika dia lahir, puncak-puncaknya nanti di umur 6 bulan, ya, di umur ini 6 bulan. Di umur 6 bulan. Setelah itu dia akan turun dan kemudian umur 6 tahun dia hilang. Artinya apa? Seorang anak harus jelas sudah bisa melihat dan mendengar itu ketika 6 bulan pertama harus sudah confirm. Makanya di kami, di dokter anak, kemampuan melihat mendengar anak
itu harus sudah penuh kepastian ketika dia usia 6 bulan. Begitu usia 6 bulan itu ada kecurigaan, maka ketahuan, maka di sini penanganannya akan sangat-sangat mudah dibandingkan setelah 6 bulan ya. Nah, penglihatan pendengaran itu akan membentuk kemampuan yang lain, yaitu bicara bahasa. Anak yang ada gangguan pendengaran pasti gangguan bicara. Ya, karena apa? Kemampuan bicara bahasa ini dibentuk oleh penglihatan dan pendengaran. Nah, sirkuit otak untuk bicara bahasa itu puncak-puncaknya itu sekitar 1 tahun ke bawah. Umur 9 bulan, 10 bulan, nanti makin lama makin turun. Di umur 6 tahun makin lama makin berkurang di otaknya anak. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, loh Dok, berarti anak umur 8 bulan harus sudah bisa ngomong? Bukan. Ini adalah pembentukan sirkuit otaknya. Sehingga saya paling seneng kalau seorang ibu itu ngontrolkan bayinya di bawah 1 tahun. Karena di situ kita bisa melihat cikal bakal omongannya seperti apa. Kalau sudah kontrol umur 2-3 tahun dan itu terlambat bicara, di otaknya memang masih ada tapi sudah semakin turun. Ya, semakin turun. Nah, penglihatan pendengaran membentuk bicara bahasa, dan dua-duanya ini akan membentuk sirkuit otak yang paling diinginkan orang tua, yaitu kecerdasan, kognitif alias kecerdasan, yang warna merah ini. Anda bisa lihat ketika 6 tahun, ya, maka sirkuit otak di dalam otaknya anak ini sudah terbentuk 95%. Di atas 6 tahun tinggal ekornya yang merah ini tok sampai dia remaja, ya. Nah, tetapi Anda bisa lihat anak cerdas yang merah tergantung yang hijau. Yang hijau tergantung yang kuning. Jadi benar-benar dibukanya itu di 6 bulan pertama. Nanti teori-teori tumbuh kembang seperti ini itu nanti di buku KIA itu jelas sekali. Kenapa dibagi kelompok-kelompok usia seperti itu dan berapa lama dia akan kita kontrol itu sesuai dengan keahlian seperti ini ya. Sehingga para Bapak Ibu sekalian, kita lihat seorang bayi yang baru lahir itu akan dalam 1 tahun pertama akan mengembangkan 3 kemampuan ini. Penglihatan, pendengaran, perabaan. Nah, 3 kemampuan ini nanti akan mengurut jadi 4. Mengembangkan motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, personal sosialnya sampai umur 6 tahun. Nah, 4 kemampuan dasar yang sering Anda dengar inilah yang akan membentuk 2 kemampuan yang akan sangat-sangat dinantikan oleh orang tuanya, yaitu dia cerdas dan berperilaku baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda kalau melihat seperti ini, maka kalau Anda megang seorang anak umur 1 tahun, ya jangan bicara tentang kecerdasan dan perilakunya dulu. Karena umur 1 tahun, ngembangkan dulu keempat dasar kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan sebagainya. Di atas SD, 6 tahun ke atas, nah baru boleh untuk ngecek kecerdasan dan perilakunya. Sehingga inilah yang harus kita lihatkan. Sehingga periode sensitifnya di 6 tahun, periode sensitif itu adalah periode di mana otak masih bisa kita rubah dengan pengalaman yang kita berikan ke seorang anak. Tetapi periode kritisnya di 2 tahun, tetapi dibuka awalnya dulu di 6 bulan awal. Ini, ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, penentu pertama itu adalah orang tua. Periode pembuka ini tidak di tangan tenaga pendidik, tetapi di tangan keluarga dan orang tua, ya. Nah, bagaimana mengembangkan perkembangan otak anak di 1000 hari pertamanya, di 2 tahun pertamanya? 2 kuncinya adalah berikan nutrisi dini sebaik mungkin dan berikan stimulasi dini. Semua orang mengetahui itu. Sekilas saja bagaimana otak itu tumbuh ya. Ketika di dalam kandungan, ini masih berupa lempengan. Ketika umur kehamilan itu masih sekitar 3 minggu, 18 hari ya. Kemudian tumbuhlah terus dia 25 hari, 50 hari, 100 hari, 5 bulan, dan akhirnya dia siap untuk lahir 9 bulan. Nah, pada waktu dia lahir, berat otak itu masih 25% otak orang dewasa. Nanti umur 2 tahun itu sudah 80%, umur 6 tahun 95%. Nah, Bapak Ibu sekalian harus tahu dari mana penambahan persentase berat otak anak ini. Ternyata peningkatan volume otak anak itu bukan karena jumlah sel otaknya bertambah, tapi peningkatan jaringan sirkuit otaknya yang dinamakan sinap. Itulah yang menyebabkan struktur otak anak itu tambah berat atau tambah luas. Itu bukan karena
jumlah selnya itu sudah dikembangkan sejak dalam kandungan. Sehingga perbanyaklah sinap anak ketika dia lahir supaya berat otaknya sesuai dengan peningkatan usianya. Nah, ini yang saya lihatkan. Nah, pada waktu anak itu lahir, ini gambar sinap itu, hubungan sel antar sel otak anak itu masih sepi. Masih sepi. Tapi dalam 2 tahun, betapa banyaknya sirkuit-sirkuit sel yang terbentuk ya di otak anak. Nah, yang harus kita tahu, setelah 2 tahun itu banyak yang merotolin, Bu. Sampai umur 6 tahun. Nah, ini sampai dewasa makin lama makin berkurang sirkuitnya ini. Sehingga yang terbesar itu di 2 tahun ya. Sehingga itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, berikan nutrisi terbaiknya. Semua komponen nutrisi di 2 tahun pertamanya ini di buku KIA itu sudah jelas. Kelihatannya sederhana, simpel, tapi kalau dipelajari dengan baik, maka pemenuhan ini akan lebih bagus ya. Utamakan pemberian nutrisi ini di 2 tahun pertamanya. Ya, pemberian nutrisi ini. Meskipun di 2 tahun di atas 2 tahun itu juga sangat penting, tapi 2 tahun pertamanya ini membentuk 80% struktur otaknya. Karena apa? Kejadian-kejadian kasus gangguan nutrisi seperti stunting dan sebagainya itu dimulainya di 2 tahun pertama ini. Ya, di 2 tahun pertama itu tinggi badan seorang anak sudah kelihatan akan turun ya. Oke, suaranya siapa yang hari. Sekarang berapa? 28 hari, Mas. Puskesmas Jemur Sari, mohon bantuan mikrofonnya di off-kan dulu karena suaranya masuk keras sekali di sini. Puskesmas Jemur Sari. Host bisa di off-kan dulu mikrofonnya Puskesmas Jemur Sari. Bu Wahyu, mohon di off-kan dulu suaranya Puskesmas Jemur Sari. Oke, siap. Puskesmas Jemur Sari, mohon dimatikan dulu mikrofonnya karena masuk keras sekali. Ya, saya teruskan. Oke, saya teruskan. Jadi itu nutrisi. Bagaimana dengan stimulasi? Stimulasi ini adalah pemberian pengalaman sensoris pada seorang anak, ya, melalui panca inderanya. Nah, inilah yang tadi saya bilang akan membentuk tatanan sirkuit otak anak, ya. Jadi kalau hanya diberikan nutrisi saja, itu sel otaknya terbentuk tapi belum nyambung. Nyambungnya itu adalah berikan stimulasi, berikan pengalaman sensoris melalui panca indera, ya, melalui mata, melalui telinga, melalui hidung dan sebagainya, ya. Stimulasi ini benar-benar luar biasa penting karena sifatnya adalah merangsang otak untuk membentuk sinapsnya, ya. Nah, teman-teman sekalian, pemenuhan nutrisi itu bagi sebagian besar kalangan yang hidup di kota mungkin tidak mengalami masalah, tapi pemenuhan stimulasi jadi masalah besar. Kenapa? Orang tua belum tentu bisa hadir di samping anaknya untuk memberikan ini. Sehingga seringkali nutrisi baik tapi stimulasi tidak baik. Dua hal ini tidak mudah dan harus dilakukan, tidak boleh terpisah sama sekali satu sama lainnya. Nah, kalau kita lihat tadi di otak, periode sensitifnya di 6 tahun, periode kritisnya di 2 tahun, dibuka di 6 bulan pertama, sebenarnya orang tua itu tidak boleh bingung. Karena apa? Kalau kita lihat kegiatan apa yang dilakukan orang tua, terutama ibu, ya, intensif sekali di 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun dan berguna untuk seumur hidupnya anak itu. Kalau Anda jeli, mulailah dengan apa? 6 bulan awal intensif, lanjutkan sampai 2 tahun, berguna untuk seluruh seumur hidupnya seorang anak. Itu adalah kegiatan menyusui ASI. Sehingga nanti Anda akan menemukan komponen-komponen menyusui ASI di buku KIA itu akan sangat-sangat kuat sekali. Karena inilah yang akan memulai kehidupan kualitas seorang manusia. Dilakukan intensif 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun, maka anak kita akan mendapatkan 2 hal yang dibutuhkan otaknya yang terbaik. 2 hal ini apa? Menyusui ASI itu, anak akan mendapatkan nutrisi dini terbaik dan stimulasi dini terbaik. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Nutrisi yang di dalam ASI ini nggak usah dibantah lagi, nggak usah didiskusikan lagi. Paling lengkap.
semua ada. Dan hebatnya kadar nutrisi ini selalu berubah menyesuaikan dengan usia anak. Nggak ada loh Bu, susu yang nutrisinya kemudian berubah otomatis dengan usia anak yang bertambah. Nggak ada, itu hanya ASI. Selalu ada ketika dibutuhkan, steril, tidak perlu diolah, dan enak toh, gratis. Ya, itu nutrisi. Kalau stimulasi, Anda bisa lihat 6 bulan pertama tadi di otak kan butuh penglihatan, pendengaran. Bagi seorang anak yang 2 jam sekali disusuin oleh ibunya, coba kita lihat penglihatan. Wajah ibu dengan wajah anak itu kurang lebih 8-15 inci. Anda tahu artinya ini? Mata bayi ketika 6 bulan pertama itu hanya bisa melihat di jarak ini. Sehingga anak yang mendapatkan ASI itu terlatih membedakan wajah ibu dengan wajahnya orang lain. Ini penting nanti di masa depan. Ya. Belum lagi pendengaran. Selama menyusui ASI ibunya, bicara, ibunya mengeluarkan kata-kata, maka bayi ini dapat membedakan mana suara ibu, mana suara orang lain. Belum lagi bau badan ibunya. Ya, anak-anak yang terlatih disusuin, maka otak bayi terlatih mengenali ibu dari bau badannya. Sehingga di masa depan maka akan terjadi pembentukan sirkuit otak yang khas sendiri dibentuk oleh ibunya. Inilah yang akan mempengaruhi perilaku anak terhadap ibunya. Jadi anak-anak yang disusuin ASI oleh ibunya secara langsung, itu perilakunya akan berbeda kok dibandingkan yang tidak pernah mempunyai pengalaman menyusui ASI. Ya, perilakunya ini yang akan ditangkap oleh para guru-guru sekalian ketika Anda di TK, di awal-awal SD kayak gitu ya. Anak yang mendapatkan ASI di awal itu beda nanti perilakunya ya. Nah, bagaimana kunci awalnya kecerdasan dan perilaku ini ketika di 2 tahun? Masa awal yang menentukan. Jadi kecerdasan perilaku itu dambaan orang tua, sementara para ahli sepakat bahwa kecerdasan perilaku ini dari sudut pandang ilmu medis adalah dibentuk oleh aktivitas di otak seorang anak. Makin kompleks tatanan sirkuit otak seorang anak, makin besar pula kapasitas anak untuk belajar. Tapi kuncinya adalah masa awal. Coba kita lihat para guru-guru sekalian. Saya akan melihatkan sebuah konsep tatanan di sirkuit otak anak ya untuk membentuk kecerdasan dan perilaku, dan perhatikan benar. Yang pertama, seorang anak lahir, luas sirkuit di dalam otaknya ini masih ditentukan secara genetik. Separuh dapat dari bapaknya, separuh dapat dari ibunya, dan ini alami Bu. Semua anak akan mendapatkannya dari bapak dan ibunya ya. Namun ya, bagaimana sirkuit ini dibentuk di seorang anak, maka tidak bisa hanya ditentukan genetik aja, tapi ditentukan apa? Satu contoh, sirkuitnya seperti ini besarannya ya. Nah, dilakukan stimulasi dan pemberian nutrisi oleh orang tuanya. Ini gambaran stimulasi. Katakanlah diberikan mainan kecil gitu di depannya. Maka anak yang diberikan mainan kecil di depannya ini, di dalam otaknya akan terbentuk struktur khusus untuk menjimpit benda kecil. Kelihatannya simpel ya. Bayangkan kalau tidak pernah diberikan mainan ukuran kecil tadi, maka di otaknya anak ini tidak akan terbentuk sirkuit untuk menjimpit benda kecil. Simpelnya begitu. Jadi otak ini punya sirkuit benda kecil bukan karena diberi obat, bukan dari keturunan, tapi karena ada mainan yang diberikan oleh pengasuhnya. Jadi jangan meremehkan fungsi alat bermain pada seorang anak. Karena itulah yang mengembangkan struktur sirkuit otaknya. Ya, penelitian ilmu kedokteran membuktikan ya, IQ seorang anak di 6 tahun ke atas itu juga sangat dipengaruhi seberapa banyak mainannya ketika ada di rumah. Ya, saya tidak bilang seberapa mahal, tapi seberapa banyak mainan itu dia punyai. Ya, oleh karena itu saya senang sekali ya, zamannya Bu Risma jadi wali kota itu beberapa puluh tahun yang lalu, hampir semua pompa bensin di Surabaya itu dibabat habis untuk digantikan taman-taman kota. Di taman kota itulah banyak sekali mainan-mainan yang disediakan untuk anak. Sehingga anak-anak yang punya keterbatasan sosial ekonomi masih bisa mengakses berbagai mainan yang ada di taman tersebut ya. Jadi ketika diberikan mainan ukuran kecil, maka akan terbentuklah sirkuit untuk menjimpit benda kecil.
benda kecil tadi sama orang tuanya atau sama pengasuhnya diganti sebuah pensil. Maka di sirkuit di otaknya anak akan terbentuk sirkuit khusus untuk memegang pensil. Karena dipaparkan pensil di depannya dan diajarkan cara mencoretnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, pengasuhnya mengajarkan coret-coret. Dengan diajarkan secara intensif, rutin, reguler, maka di otaknya anak akan terbentuk sirkuit khusus untuk mencoret-coret. Tidak berhenti lagi pengasuhnya, setelah mencoret bisa, diajarkan menggambar bentuk, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Maka di dalam otaknya anak akan terbentuk sirkuit khusus untuk menggambar lingkaran misalkan. Belum berhenti lagi, maka diajarkanlah sama orang tuanya menulis huruf dan angka. Maka di sirkuit otaknya anak akan terbentuk sirkuit khusus untuk menulis huruf dan angka. Nah, kenapa ini saya hentikan sampai di sini? Karena anak yang bisa menulis huruf dan angka sudah dianggap anak pintar, siap untuk sekolah katanya. Nah, coba rangkaian-rangkaian kejadian ini kita cermati. Kemampuan seorang anak bisa menulis huruf dan angka di sini itu bukan tiba-tiba. Ya, Anda bisa lihat menulis huruf dan angka di sini itu biasanya dilakukan anak itu di atas 6 tahun. Tapi sirkuit yang terbentuk di sini itu dibentuk di 1000 hari pertamanya di 2 tahun. Contohnya, seorang anak yang bisa menulis huruf dan angka harus mempunyai sirkuit bisa memegang pensil. Nah, memegang pensilnya kan dibentuknya di usia sebelumnya, di 2 tahun pertamanya. Sehingga Bapak Ibu guru sekalian, kalau kita lihat anak-anak kita masuk di SD gitu ya, TK akhir atau SD gitu, 6 tahunan gitu, itu adalah hanya mengaplikasikan sirkuit otak yang sudah terbentuk saat itu. Sedangkan sirkuit otaknya yang terbentuk saat itu sudah dibentuk duluan di 2 tahun pertama. Sehingga orang tua dan keluarga akan memulai dulu sebelum ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sirkuit ini ada yang belum sempurna, maka tenaga pendidik dan guru yang akan melengkapinya untuk siap di 6 tahun ke atasnya. Jadi implikasinya adalah proses belajar di 2 tahun pertama itu pengaruhnya sangat kuat dan permanen untuk membentuk kecerdasan dan perilaku anak di masa depan, ya. Ini yang membuat segala sesuatu di 2 tahun pertamanya itu sangat penting, ya. Nah, kunci daripada selamat di 2 tahun pertama itu adalah deteksi dan stimulasi dini. Oleh karena itulah Anda hari ini dihadirkan melalui kegiatan yang namanya SDI-DTK. Stimulasi, deteksi, ya, intervensi dini tumbuh kembang. Ya, dulu DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. S-nya stimulasinya tidak ada. Sekarang SDI-DTK, ya. Jadi kata SDI-DTK itu punya sejarah, ya. Munculnya itu di Surabaya sebenarnya, ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan jangka panjang seorang anak, mulai dari dalam kandungan sampai anak usia dini dan berikutnya. Kalau seorang anak lahir dengan berkembang penuh di awal-awal kelahirannya, tidak prematur, ya apa. Nanti di 6 tahun kemudian ketika lewat dari masa usia dini itu ada 2 macam. Satu, ada yang jadi tetap anak normal. Yang kedua, dia mempunyai berbagai macam gangguan. Ini banyak sekali pasien-pasien saya seperti ini. Padahal awalnya itu normal dia waktu lahir. Tetapi di 6 tahun kemudian banyak yang mengalami gangguan atau tetap normal. Atau sebaliknya, kalau dia bergrafik biru ini. Dia awalnya itu berkembang sebagian, ada risiko. Ya, anak-anak berisiko, dia lahir prematur kah, dia tidak dapat ASI kah. Di 6 tahun kemudian dia berhadapan dengan 3 pilihan. Makin ada gangguan, makin turun ini, atau dia berkembang normal tapi normalnya normal biasa, atau dia kembali ke jalan yang benar, terfasilitasi ke arah yang lebih normal padahal dia awalnya berisiko. Nah, Anda harus tahu siapa saja anak yang dikatakan berisiko akan mengalami gangguan tumbuh kembang. Kalau dia hamil berasal dari kehamilan risiko tinggi, mungkin tensi tinggi, preeklamsi, eklamsi, lahir dari persalinan risiko tinggi, dia seksio dan lain, ya. Lahir prematur, lahir berat badan kurang, tidak langsung nangis, ya, dia pernah kuning, dirawat di NICU lama, tidak dapat ASI, kejang, ya, ada malnutrisi, ada riwayat trauma kepala, dan yang paling sering 15 tahun saya berpraktek di Surabaya. Itu poin kedua ini. Riwayat keluarga dengan gangguan tumbuh kembang anak, dan yang terakhir ini yang paling mendominasi.
bila pola asuh orang tua tidak melekat, maka anaknya akan mengalami risiko gangguan tumbuh kembang. Ibu bapak berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, besok lagi gitu 7 pagi, pulang jam 7 malam. Nah, stimulasi anaknya siapa yang melakukan? Ini jadi pertaruhan. Sehingga keluarga yang hidup di kota besar, tantangannya ini, pola asuh orang tua yang tidak melekat. Ini kalau Anda baca buku KIA, pengasuhan-pengasuhan itu sangat kental sekali di buku KIA. Sehingga ini bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi keluarga. Ya, sehingga perjalanan jangka panjang tumbuh kembang anak, awalnya bisa normal, bisa kemudian berkembang abnormal. Atau sebaliknya, yang awalnya abnormal, ternyata bisa normal. Anda bisa lihat, awalnya normal, lahir tidak apa-apa, ternyata 2 tahun gangguan bicara, 5 tahun gangguan perilaku. Atau sebaliknya, awalnya dia sulit sekali di bayi, lahir prematur, lahir berat badan kurang, ternyata juara kelas nantinya anak itu. Banyak di sini anak prematur itu pintar, banyak. Sehingga praktis semua anak berisiko. Karena semua anak berisiko, coba kita lihat. Kalau anak kita banyak faktor protektifnya, faktor protektif itu ketika di masa kecil dia tidak penuh masalah, dapat ASI, tidak prematur, dan sebagainya. Maka ke depan, grafik hijau ini yang merepresentasikan. Artinya apa? Kemampuan otaknya dia berkembang optimal. Kita inginkan seperti yang grafik warna hijau. Tapi seringkali kita berhadapan dengan anak yang awalnya penuh masalah. Dia prematur kah, nggak dapat ASI, dan sebagainya, faktor risiko yang saya sebutkan tadi. Maka dia di bawah ancaman potensinya akan rendah sekali, garis merah ini. Maka kerjaan kita, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai tenaga pendidik, tugas kita sebagai seorang dokter, menyeberangkan yang merah ini jadi yang hijau. Apakah mungkin? Mungkin anak prematur tetap harus juara kelas, anak yang problem tetap harus normal di kemudian hari. Mungkin, kalau Anda melakukan satu kegiatan yang namanya deteksi stimulasi dini. 3 bulan anak itu kayak apa, umur 6 bulan seperti apa, umur 9 bulan seperti apa, umur 1 tahun. Jadi deteksilah secara rutin reguler, maka nanti Anda akan menemukan sebuah pertigaan. Oh, ini kok kurang, kita lakukan intervensi. Kalau dilakukannya di bawah 2 tahun, maka ini akan terjadi recovery yang cepat sekali. Kalau di atas 2 tahun, maka recovery-nya akan lumayan lambat. Sehingga kenapa? Pertigaan inilah di 2 tahun pertamanya banyak sekali bisa ketemu. Sehingga prinsipnya, doronglah orang tua untuk mendeteksi anaknya di bawah 2 tahun, kemudian lanjutkan di atas 2 tahun sampai umur 6 tahun. Maka kegiatan deteksi dan stimulasi dini ini menjadi penolong anak yang berisiko akan tetap normal di kemudian hari. Ya. Nah, kegiatan deteksi stimulasi dini ini kegiatan apa? Ini adalah kegiatan untuk mengetahui apakah perjalanan tumbuh kembang seorang anak itu berlangsung optimal sesuai potensi dan kemampuan di usianya. Ini mempunyai 4 sifat utama kegiatan ini. Yang pertama adalah kemampuan awal yang sederhana akan membentuk kemampuan lanjutan yang lebih kompleks. Tadi sudah saya berikan contoh. Kemampuan awal sederhana memegang pensil. Kemampuan lanjutan yang lebih kompleks mencoret-coret. Jadi anak yang bisa mencoret itu bisa pegang pensil duluan. Maka deteksilah anak ini sedini mungkin. Karena kemampuan awal menentukan kemampuan yang selanjutnya. Jangan menunggu ketika sudah ada keterlambatan. Deteksi sedini mungkin. Yang kedua, usia anak bertambah, kemampuannya ngikut berubah. Maka deteksinya harus rutin dan reguler. Jangan sekali waktu. Diperiksa cuman 6 bulan tok. Diperiksa cuman umur 3 tahun tok. Jangan. Rutin reguler. Kalau keilmuan yang ada di teman-teman kita di puskesmas, ketika anak itu 2 tahun pertama, itu akan diperiksa tumbuh kembangnya 3 bulan sekali. Ketika di atas 2 tahun, 6 bulan sekali. Ya, seperti itu. Rutin dan reguler. Yang ketiga, semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk normal, mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami gangguan. Sehingga deteksilah untuk semua anak. Memang prioritasnya untuk anak yang berisiko yang saya sebutkan tadi, anak lahir prematur, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian setiap anak mempunyai kecepatan tumbuh kembang yang berbeda-beda, sehingga deteksi ini bersifat personal. Jangan dibandingkan satu pasien dengan pasien yang lain.
Jangan dibandingkan satu murid dengan murid yang lain. Semuanya bersifat personal. Belum tentu anak yang tidak bisa dibandingkan anak lain itu pasti tertinggal. Belum tentu, ya. Ini menjadi satu pertimbangan ketika ada di kelas seorang anak yang sepertinya belum bisa melakukan seperti anak lain, itu kecurigaan tertinggal boleh, tapi tidak boleh langsung mengatakan bahwa anaknya problem, ya. Tanpa kegiatan deteksi dan stimulasi, maka 70% gangguan perkembangan itu tidak teridentifikasi. Jadi kalau tidak ada kegiatan ini, 7 pasien akan lolos dari 10 pasien yang kita punya. Dan itu biasanya akan jadi permanen, ya. Nah, siapa sekarang yang harus melakukan? Ini yang paling penting, ya. Siapa yang harus melakukan kegiatan deteksi dini ini, ya? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu di Indonesia setiap tahun itu ada 5 juta bayi baru lahir per tahun. 5 juta bayi baru lahir per tahun. Sudah Dokter Wawan sama teman-temannya aja yang meriksa deteksi dininya. Dokter anak yang spesialis tumbuh kembang di seluruh Indonesia itu hanya 70 orang, Bapak Ibu sekalian. Harus berhadapan dengan 5 juta bayi baru lahir per tahun yang nggak cukup dan mustahil toh Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, dokter anak anggota IDAI aja dilatih semuanya. Itu hanya 5.000 seluruh Indonesia. 5.200-an lah hari ini. Dokter anak seluruh Indonesia itu 5.200, 70 diantaranya itu dokter tumbuh kembang. Itu nggak cukup dengan 5 juta. Ya sudah, semua tenaga medis, perawat, bidan, dokter umum dilatih semua. Tetap nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Ini hanya ratusan ribu, puluhan ribu. Berarti kita nggak bisa ini memonitor bayi 5 juta bayi baru lahir per tahun. Bisa. Dengan bagaimana? Kepekaan orang tua dan pengasuh dan guru yang kita harus tingkatkan. Ya, orang tua, pengasuh dan guru harus kita libatkan. Kalau enggak kita nggak nutut. Bagaimana cara melibatkannya? Orang tua, pengasuh dan guru pakailah buku KIA. Di dalam buku KIA ini lengkap dari semua yang sudah saya jelaskan dari awal tadi sampai akhir ini. Di dalam buku KIA. Nanti kita lihat secara sekilas. Kalau ada kecurigaan dari buku KIA, baru berhadapan dengan tenaga medis yang menggunakan buku hijau khusus SDIDTK ini. Ini kalau berlangsung dengan alami di Indonesia, itu akan indah sekali. Permasalahannya, Bapak Ibu guru sekalian, utilisasi buku KIA di Indonesia ini masih sekitar 30%. Artinya apa? Masih banyak yang tidak punya buku KIA. Kalaupun punya, ternyata kosong, nggak ada isinya. Ya, saya tidak tahu persis di Surabaya ini rata-rata berapa yang terisi, berapa yang punya buku KIA. Nanti Dr. Tika atau Bu Wahyu bisa menjelaskan, atau di wilayah puskesmas Anda masing-masing, ya. Ketika kurang lebih di awal tahun 2020 saya diminta oleh Kemenkes untuk istilahnya memberikan satu pengalaman ketika kita melihat di Tokyo, di Jepang. Jepang itu adalah salah satu negara di dunia yang paling tertib penggunaan buku KIA-nya. Di Tokyo itu di tengah kota 95% lebih pengisian buku KIA ini lengkap. Jadi Anda bisa bayangkan. Padahal itu di tengah kota begitu besar, tapi semua keluarga itu punya buku KIA dan terisi lengkap 95%. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita jalankan. Jadi orang tua dan guru memegang buku KIA dalam arti concern dengan buku KIA, sehingga kalau ada apa-apa itu masuk ke tenaga medis yang menjalankan buku SDDTK. Coba kita lihat secara sekilas ya, sebelum kita tanya jawab, isi daripada buku KIA supaya Bapak guru dan tenaga pendidik tahu. Buku KIA ini di kalangan kami itu adalah memulai di tahap surveillance. Nanti ada tahap pra-screening, screening, dan diagnostik. Anda bisa lihat, kalau tahap buku KIA ini tidak ada, artinya buku KIA-nya tidak punya, buku KIA-nya punya tapi tidak terisi, maka kegiatan evaluasi tumbuh kembang itu berhenti total Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya tergantung dari buku KIA ini. Karena di buku KIA ini mengenal tanda dan gejala awalnya ada. Sebagian besar anak-anak kita, kalau buku KIA-nya terisi, itu dokter-dokter anak, dokter tumbuh kembang seperti saya, waduh sangat terbantu Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak bisa mengikuti anak itu dari dulu, keluarga yang bisa. Sehingga buku KIA itu adalah bukan buku textbooknya orang-orang puskesmas, orang-orang tenaga kesehatan, bukan.
Buku KIA adalah buku pegangan orang tua, sehingga orang tua yang kita harapkan mampu mengisi sendiri. Pada beberapa area buku KIA memang tenaga puskesmas yang mengisi. Imunisasi kah, dapat obat apakah, itu tenaga puskesmas yang mengisi. Tapi yang lainnya kita harapkan orang tua yang peka terhadap kondisi anaknya. Dan buku KIA ini tidak boleh untuk menegakkan diagnosis pasti anaknya problem atau tidak. Hanya kecurigaan awal ya. Nah, kalau Anda memegang buku KIA yang lama, sekarang yang di masyarakat masih yang cukup banyak yang lama, maka Anda akan menemukan di dalam buku KIA ini ada satu segmen khusus untuk SDIDTK. Ini buku KIA yang lama dulu ya. Buku KIA yang 2015 ke bawah. Ya, ini masih banyak beredar di masyarakat kita. Nah, itu sudah dibagi-bagi segmen usianya. Usia 1 sampai 3, usia 6, usia 9 sampai 12 dan sampai umur 6 tahun. Di dalam segmen tumbuh kembang ini kalau Anda lihat sudah dibagi setiap segmen usia ada kelompok usia. Kemudian ada anjuran stimulasi. Nah, karena Anda tadi saya sudah bekali ilmunya seberapa penting stimulasi tadi, maka ini bukan jadi bacaan yang biasa, tapi satu pedoman bagi orang tua untuk melakukannya sesuai umur usia anaknya. Selain anjuran stimulasi, ada mengenali tanda gejala awal. Deteksi dininya di sini. Umur 9 dia harus sudah bisa apa, umur 12 bulan bisa apa. Ada satu saja yang tidak tertentang oleh orang tua, maka harus mendapat pemeriksaan yang lebih ahli di puskesmas. Bawa ke ibu bidan, bawa ke ibu perawat, bawa ke ibu dokter yang bisa melakukan kegiatan deteksi dini tumbuh kembang. Apa bedanya buku KIA sekarang yang terbaru, yang revisi 2020 dengan yang revisi yang tadi 2015? Jadi teman-teman sekalian, buku yang terbaru itu revisi 2020. Kami di IDAI sangat terlibat aktif untuk kegiatan revisi ini. Cetakan yang terbaru memang ada yang 2021. Ini bentuknya bukunya ya. Secara sekilas begini ya. Yang revisi 2020 yang pertama. Di sini ada penambahan informasi mengenai peran ibu, keluarga, kader, guru PAUD, tenaga kesehatan aja. Jadi ada tenaga pendidik, guru PAUD, guru TK, nanti kita lihat ya. Kemudian penambahan tempat menempel foto dan sebagainya untuk register kohort dan sebagainya ya. Kemudian pernyataan ibu dan keluarga tentang pelayanan kesehatan yang sudah diterima. Sudah mendapatkan pelayanan apa saja dari kesehatan anak, dari puskesmas itu sudah tertulis di sini semua ya. Yang buku yang baru. Kemudian juga ada pengesahan keterangan lahir, Bapak Ibu sekalian. Ini pada halaman belakang itu ada lembar keterangan lahir yang akan digunting kemudian diurus akte kelahirannya ke Dukcapil ya. Berisi nama vaskesnya, tanda tangan dan stempelnya itu bisa dilakukan di buku KIA ya, versi yang 2020. Ini juga ada cap kaki bayi sudah dilengkapi ya. Kemudian pelayanan kesehatan ketika masih di 1 bulan awal, namanya kesehatan neonatus ya, sampai umur 28 hari. Kemudian pelayanan imunisasi. Imunisasi apa saja yang sudah didapat anak itu tercatat dengan baik di buku KIA-nya yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang melayani, entah itu di posyandu atau di puskesmas. Nah, ini yang khusus, pelayanan SDIDTK. Di buku KIA inilah yang akan mengawali nanti masuk ke buku SDIDTK atau sampai di level rujukan. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemampuan-kemampuan anaknya dan sebagainya ya. Kemudian juga ada masalah gizi, vitamin A dan obat cacing ya. Itu juga terupdate di buku KIA. Ada KMS-nya tetap, buku 2015 ada, KIA yang terbaru juga ada. Ada berbagai macam yang sudah diperbaiki. Kemudian grafik penilaian pertumbuhan ya, yang disesuaikan dengan grafik WHO yang berlaku seluruh dunia dan sudah dilaksanakan secara standar di Indonesia sampai umur anak 0 sampai 5 tahunan ya. Ini juga, ini berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Nah, pelayanan MTBS ini kalau anak kita sakit ya, soal batuk pilek apakah pelayanan MTBS-nya sudah diterima anak itu apa ya. Kemudian kalau ada pelayanan dokter yang bisa tercatat di dalam pelayanan kesehatan anak itu juga dimasukkan di buku KIA.
Kemudian ada kelas ibu balita. Nah, kelas ibu balita ini dilakukan secara khusus di setiap institusi kesehatan, di puskesmas, di posyandu, ya. Para tenaga pendidik harus bisa mengencourage para orang tua wali murid yang ada di kelasnya untuk juga yang ada yang problem bekerja sama dengan puskesmas untuk supaya diikutkan kelas ibu balita ini. Nah, bagaimana pola asuh? Pola asuh yang pada di dalam buku KIA ini sudah terbagi dengan berbagai segmen usia. 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun. Nah, ini paling penting untuk tenaga pendidik, 3 sampai 6 tahun karena di situ kan masuk anak-anak usia PAUD, prasekolah di TK dan juga pola asuh anak dengan disabilitas. Bapak Ibu guru sekalian cermati, di dalam buku KIA ini ada satu halaman, satu lembar khusus untuk penggunaan gawai pada anak. Baca baik-baik di situ. Karena sekarang sebagai ahli tumbuh kembang di Surabaya, penggunaan gawai pada anak ini menjadi salah satu faktor pencetus utama anak gangguan perkembangan. Jadi itu cermati benar kalau siswa Anda yang menggunakan gawai secara berlebihan. Dalam buku KIA ini ada petunjuknya, ya. Bagaimana yang mengatasi kalau kelebihan dan lain-lainnya, apa yang dikatakan berlebihan dan lain-lainnya, itu sudah ada di buku KIA versi 2020. Ini bayi baru lahir perawatannya sampai 28 hari. Kemudian balita juga begitu, sampai umur 5 tahun ada semua di sini informasinya. Pemenuhan gizinya juga demikian. Di 2 tahun pertama diutamakan dulu, coba Anda lihat ini. 0 sampai 24 bulan. Sekarang Anda tahu kenapa buku KIA itu memperkuat 0 sampai 24 bulan. Karena itu tadi yang saya jelaskan di awal tadi, 2 tahun pertama, ya. Kemudian perawatan bayi dan anak. Ini checklistnya hingga umur 6 tahun, coba Anda bisa lihat. Checklist pemantauan perkembangan per 3 bulan untuk sampai umur 12 bulan, per 6 bulan sampai umur 2 tahun, per 1 tahun 2 sampai 6 tahun. Nah, kalau memegang guru PAUD, guru TK, Anda bisa cermati murid-murid Anda masih dalam rentang yang ada di buku KIA, ya. Informasi yang komprehensif mengenai cara hidup sehat, pemantauan bagaimana gigi, pemantauan kesehatan gigi dan lain-lain, ya. Kesehatan lingkungan juga ada, cuci tangan, jamban, pemakaian kelambu dan sebagainya. Ya, ini masalah-masalah kesehatan lingkungan dibuat secara praktis dengan berbagai gambar. Kemudian perlindungan anak dari kekerasan itu juga ada, ya. Kehati-hatian kita terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual pada anak itu di buku KIA versi 2020 juga disinggung. Bagaimana dengan anak disabilitas? Juga bisa menjadi satu bahan rujukan Bapak Ibu guru sekalian, ya. Perawatan anak sakit yang sederhana, luka, demam dan itu juga sudah diberikan petunjuk di sini, bisa menjadi satu bacaan untuk orang tua ketika mengatasi di rumah dan dilengkapi dengan berbagai macam catatan. Sehingga Bapak Ibu guru sekalian, peran daripada guru sekolah dalam tumbuh kembang anak itu sebenarnya spesifik sekali, ya. Kita melengkapi dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Di buku KIA itu sudah dinyatakan secara jelas dan tegas di halaman-halaman awal, ya. Di halaman-halaman awal. Di sini dikatakan, Kita kan? suaranya siapa ini? Mbak Yeni Sambara, tolong di mikrofonnya di mute dulu. Oke. Jadi, peranan guru PAUD, guru TK, guru RA di sini itu sudah dinyatakan di buku KIA di halaman-halaman depan. Memastikan peserta didik memiliki buku KIA. Pada beberapa wilayah dulu, ya, saya juga mantan kepala puskesmas, ya, dulu sekali, ya. Ada beberapa bupati bahkan mensyaratkan pendaftaran di SD itu membawa buku KIA-nya, ya. Tanpa mengadakan satu pemaksaan, tapi di-encourage untuk memastikan bahwa anak ini punya buku KIA gitu, ya. Kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara sederhana menggunakan buku KIA tadi, mengkomunikasikan hasil pemantauannya kepada puskesmas tempat. Setiap puskesmas punya wilayah binaan masing-masing ke sekolah masing-masing, mengintegrasikan pelaksanaan parenting class dengan kelas ibu balita sehingga suatu saat di sekolah boleh dilakukan kelas ibu balita bagi mereka yang masih punya balita, dan membiasakan perilaku sehat dan makanan bergizi seimbang di sekolahan yang sesuai dengan anjuran daripada buku. Ini perannya daripada guru PAUD, guru TK, ya, guru kelompok bermain dan sebagainya, ya. Sehingga teman-teman sekalian, guru dan tumbuh kembang anak itu
terpisahkan sebenarnya dalam segmen tertentu. Malah nilainya akan sangat strategis. Seorang guru terutama yang mendidik anak-anak usia prasekolah adalah pelaksana mata rantai yang tak tergantikan untuk membawa anak dapat memanfaatkan potensi genetiknya dalam sebuah keluarga. Sehingga kemampuan guru dalam tumbuh kembang anak, berkomunikasi sesuai tahapan usia perkembangan anak, menciptakan suasana kelas dan sekolah yang perspektif tumbuh kembang, mendeteksi stimulasi dini penyimpangan tumbuh kembang secara individual, dan berkomunikasi dengan orang tua dan petugas kesehatan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di sekolahan, saya tidak akan detail, tetapi yang ingin saya encourage bagi mereka yang hadir di sini, punyalah jadwal di sekolah Anda masing-masing yang rutin untuk mendeteksi penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan tempat, ya, menunjuk puskesmas setempat apa yang harus Anda lakukan untuk mendeteksi ini, ya. Kemudian bagaimana cara melaporkan ke puskesmas, terutama untuk dua tadi, untuk pendengaran siswa-siswa kita, untuk penglihatan siswa-siswa kita. Selain itu banyak sekali ya cara-cara praktis yang bisa dikenakan oleh puskesmas untuk deteksi dini penyimpangan perilaku mental emosional di sekolah, sehingga anak-anak kita meskipun terlepas dari orang tua waktu di sekolah itu bisa masih termonitor dengan baik oleh guru-gurunya. Mungkin saya awali ini saja, Bu Dr. Tika dan Bu Wahyu. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan situasi yang sangat-sangat baik hari ini, supaya kita punya satu brainstorming, supaya anak-anak yang level prasekolah di Surabaya ini ketika berada pada sekolah TK, kelompok bermain, PAUD dan sebagainya, sekolah tersebut masih melakukan kegiatan yang sangat-sangat berguna tapi berpedoman pada buku KIA. Pedoman kita satu, yaitu buku KIA. Demikian saya kembalikan dulu pada Ibu Moderator, kita bisa melanjutkan dengan tanya jawab. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Dr. Wawan untuk materinya. Monggo Bapak Ibu Guru jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya batasi untuk 3 pertanyaan dulu. Monggo, apa ada yang bertanya? Bayu, aku mau tanya Mbak Bayu. Kenapa Bu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa buku yang dibagi? Saya kok nggak bisa dengar ya. Yang bertanya Dari siapa? Tanjung Sari tadi, monggo. Tanjung Sari, monggo. Saya Fatimah dari RAA Rahman, Tandes, Surabaya. Bu Wahyu coba diatur satu persatu Bu Wahyu, karena semua ngomong jadi saya nggak bisa dengar. Oke. Sebentar, yang tanya monggo resen dulu, mungkin nanti bisa saya lihat dulu. Ada dari Puskesmas Tambak Rejo itu. Oke, monggo saya dulukan Tambak Rejo, nggih. Monggo silakan dari Puskesmas Tambak Rejo. Beneran ya Mbak Wahyu? Karena pada usia dari 5 tahun dan masih. Saya kok nggak bisa dengar ya, terlalu jauh suaranya. Terlalu jauh, nggih. Atau bisa dicat aja, Bu. Oh, chat ya? Oh iya, iya. Oke. Chat aja, ya, ya, siap. Iya, saya chat aja ya, nggih. Oke. Ada Monggo dari untuk yang dari Manuan Kulon. Manuan Bu. Ya. Sebentar, nggih. Satu-satu, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari RAA Rahman, Tandes, Surabaya. Yang saya tanyakan, kita kan pendidik. Kemampuan kita untuk mengetahui anak itu
kurang sehat atau tumbuh kembangnya kurang sempurna itu apa harus minta didampingi dari petugas dari puskesmas apa dari kita sendiri para guru? Terima kasih dari Puskesmas Manukan Kulon. Apunten Dokter Wawan, apa bisa menangkap? Ya, langsung saja Pak ya, nanti daripada ketumpukan pertanyaan lain. Mungkin pertanyaan dari Puskesmas Manukan Kulon ini mewakili kita semua ya. Artinya begini, kita mengencourage ibu guru dan tenaga pendidik untuk aktif dalam pengetahuan pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang anak ini, bukan menjadikan guru dan tenaga pendidik tadi sebagai seorang perawat, bidan atau dokter, tetapi untuk bisa berperan di luar orang tua. Seringkali orang tua itu punya keterbatasan yang hanya bisa dilihat oleh guru dan tenaga pendidik ketika anaknya ada di sekolahan. Jadi kecurigaan awal itulah yang kita pinginkan dari guru. Saya punya satu pengalaman yang bagus ya, ketika seorang guru itu aktif dalam hal masalah ini. Pada suatu saat datanglah seorang anak ke praktek saya yang sebenarnya dibawa orang tua itu atas dasar keluhan gurunya. Karena apa? Ini kebetulan anaknya sudah SD. Tulisannya itu makin lama makin tidak terbaca, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana, ya. Ternyata dari situ saya telusurin, saya cek dengan SDDTK, gagalnya adalah di pemeriksaan tes daya lihat. Karena gagal di pemeriksaan tes daya lihat, maka karena saya ada di institusi rumah sakit yang lengkap, maka saya ceklah dengan dokter mata anak dan berbagai macam perangkat teknologi. Ternyata diketahui di situ memerlukan satu pemeriksaan MRI di otaknya. Dan ternyata diketahui di situ ada tumor otak gitu loh, Bu. Ya. Sehingga ketahuan dini hanya karena gurunya curiga, tulisannya kok makin tidak bisa terbaca. Ternyata dari matanya, memang matanya terdesak dari tumor. Sehingga anak itu selamat karena kecurigaan gurunya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemudian mendiagnosis, tetapi curiga. Nah, di sini berhubungan dengan puskesmas. Ketika ada kecurigaan di anak didik kita, bagaimana mekanisme dengan puskesmas tempat untuk pelaporannya. Sehingga puskesmas nanti akan memfollow up dengan ilmu SDDTK-nya. Jadi, lakukan secara rutin pemeriksaan pengukuran pertumbuhan anak. Punyalah catatan yang baik tentang berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dari anak-anak didik Anda. Kemudian lakukan pemeriksaan rutin dari setiap apa yang bisa dilakukan anak menggunakan buku KIA. Bapak Ibu guru sekalian, kalau Bapak Ibu guru baca buku KIA, mungkin tidak semua segmennya kok harus kita cuman baca untuk anak umur 3 tahun ke atas sampai 6 tahun lah. Karena disitulah murid-murid kita ada di situ ya. Jadi yang di Puskesmas Manukan, kita tidak perlu tergantung daripada harus mendapatkan pendidikan khusus, tidak. Tapi aktiflah secara rutin terhadap satu gejala dan tanda-tanda yang dimunculkan oleh anak-anak didik kita. Meskipun ketika diperiksa puskesmas, oh enggak apa-apa kok Bu, ini masih normal, it is okay. Ya, daripada kemudian tidak ketemu sama sekali. Ya, itu dari Puskesmas Manukan. Terima kasih Dokter Wawan untuk jawabannya. Ini saya akan membacakan pertanyaan Dokter Wawan. Untuk sekarang sekolah TK atau RA pengajarannya via daring. Bagaimana solusinya untuk pelaksanaan SDDTK yang harus dilaksanakan di sekolah? Ya, Bapak Ibu guru sekalian, kalau via daring, sempatkan berkomunikasi dengan keluarga menggunakan buku KIA. Buku KIA-nya itu ada checklistnya. Apakah ada misalkan orang tua, Bapak Ibu, yang anaknya ada yang belum bisa melakukan checklist seperti yang diberikan di buku KIA. Malah buku KIA itu bisa membantu di masa-masa daring seperti ini. Karena hampir semua dalam bentuk pertanyaan, Bu. Ya, cukup dalam bentuk pertanyaan, tidak ada yang dalam bentuk pemeriksaan khusus. Nanti kalau ada kecurigaan dari buku KIA, baru tenaga puskesmasnya akan melakukan satu pemeriksaan yang diperlukan. Itu di kolom chatting saya lanjutkan aja. Bagaimana cara untuk mendapatkan buku KIA bagi siswa? Ini nanti Bu Wahyu dan Dr. Tika yang dengan pihak puskesmas ya, yang harus bekerja sama dengan pihak sekolah bagi siswa yang belum punya buku KIA, bagaimana mengatasinya ya? Karena buku KIA ini kan dibagi secara gratis ya, sehingga itu yang nanti akan bisa
disepakati di level-level puskesmas dan dinas kesehatan kota bagaimana menyediakan buku KIA untuk anak-anak yang di siswa-siswa yang di TK-TK yang belum punya. Kalau sudah punya, tinggal bagaimana orang tua dikomunikasikan supaya dididik baik. Ya. Itu Bu Wahyu. Oke, ya dokter. Satu lagi nggak dokter? Monggo. Untuk mengenai peran Bunda dalam kegiatan perkembangan anak didik, perkembangan otak dalam komunikasi, bagaimana stimulasi kepada anak yang berusia 3 tahun tapi masih belum bisa bicara dengan baik selain dari penglihatan dan pendengaran. Karena banyak yang bocor ya, ini banyak yang tidak di off-kan mikrofonnya sehingga sampai ke saya agak bercampur-campur. Jadi prinsipnya begini, ketika itu sudah ada kecurigaan di buku KIA, kemudian komunikasi sama puskesmas supaya puskesmas melanjutkan pemeriksaan dengan SDDTK di buku SDDTK dengan baik. Tetapi ketika dia dinyatakan sudah tertinggal, contohnya yang pertanyaan tadi, bagaimana stimulasi untuk ketertinggalan bicara dan lain-lain. Kemampuan bicara itu, stimulasinya itu prinsipnya 3. Ya, prinsipnya 3. 1, jangan bersifat ngajarin, tapi bersifat mengomentari apapun yang anak lakukan. Seorang tua itu seringkali inginnya ngajarin anaknya ngulangi. Ayo bilang gelas gitu. Anaknya disuruh ngulangi gelas kayak gitu. Seakan-akan ngajarin kata-kata tertentu. Tidak. Komentari saja apa yang anak lakukan. Jangan taruh situ sendalnya. Lempar ke mama sini. Atau taruh di atas meja. Atau ambil yang biru deh. Jadi jadilah orang tua yang talk aktif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kalau Anda di rumah ada TV, pegang HP, limitasi segera waktu anak-anak kita screen time dengan TV dan HP-nya ketika masa-masa pembentukan bicara. Dan di situ di buku KIA ada halaman khusus, Bu. Bagaimana kita mengasuh anak-anak yang dengan media, ya. Jadi bagaimana melimitasi screen time waktu anak menatap layar. Kenapa? Screen time itulah yang akan menghambat anak-anak kita mendapatkan komentar dari kita. Dia dapatnya komentar dari TV-nya dan HP-nya. Komentar dari TV dan HP-nya itu bukan untuk di usianya. Sehingga banyak sekali mengalami satu keterlambatan. Utamakan kata-kata yang muncul dari Anda adalah kata-kata yang dapat menjelaskan atau memberikan nama pada benda-benda di sekitarnya. Jadi Anda jangan kenalkan nama-nama binatang ketika anggota tubuh aja dia belum bisa. Tangan, kaki, pipi, tapi sudah dikenalkan gajah, jerapah, semut. Itu kebalik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi aktiflah ngomong sama anak dalam bentuk komentar sehari-hari, utamakan nama benda sekitarnya sehari-hari, ya. Batasi kemudian penggunaan TV dan gadgetnya. Itu saja Anda lakukan, itu sudah memperlambat anak-anak kita untuk mengalami keterlambatan bicara. Katakanlah dia sudah terlambat bicara, maka kegiatan tadi akan mempercepat recovery-nya. Yang penting, pemeriksaan pendengarannya sudah dilakukan oleh tenaga medis. Sehingga anak ini memang tidak ada gangguan pendengaran lebih dulu. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, petugas puskesmas tahu benar dengan tes daya dengar. Tes daya dengar dan tes daya lihat itu boleh dilakukan oleh guru-guru. Tapi kalau untuk pemeriksaan perkembangan yang dalam bentuk pra-screening, lebih baik saya anjurkan dilakukan oleh tenaga puskesmas. Kalau tes daya dengar, tes daya lihat itu dengan di sekolah karena guru-gurunya yang paling mengetahui. Itu Bu Wahyu sementara. Ya, terima kasih Dokter Wawan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, Ibu-Ibu bisa saya sampaikan untuk ini bisa nanti langsung bekerja sama dengan pihak puskesmas. Di buku KIA itu sudah terbagi untuk screening, untuk gerak motorik kasar dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang menyimpang dari itu semua boleh nanti berhubungan dengan puskesmas untuk tindak lanjutnya. Kalau sekolah yang butuh buku KIA, Bu Wahyu, apakah bisa difasilitasi itu? Ada pertanyaan untuk itu? Oke, untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan buku KIA nanti bisa langsung berhubungan dengan puskesmas. Mungkin itu juga salah satu tujuan dari kami, acara kami hari ini, teman-teman guru tenaga pendidik dihadirkan di puskesmas supaya bisa terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan puskesmas seperti itu.
Oke, Dokter Wawan, mungkin itu saja. Mungkin ada yang lagi ingin disampaikan, Dokter? Saya punya satu harapan besar pada teman-teman guru TK, guru PAUD, dan guru-guru yang di kelompok bermain di Surabaya ini. Karena mereka sangat aktif sebenarnya saya kenal ya untuk dalam bidang tumbuh kembang. Cuman harapan besar saya mulai sekarang adalah pakailah pedoman yang di buku KIA supaya kita pedomannya sama semua. Ya, kemudian berkomunikasi dengan orang tua wali murid untuk encourage mereka, mendorong mereka untuk mengisi buku KIA-nya dengan lengkap. Guru jadikan satu pionir untuk melengkapi buku KIA ini di keluarga masing-masing. Jangan dihukum kalau tidak punya buku KIA, tapi didekati supaya punya, dan sekolah menyediakan kalau orang tua kesulitan mendapatkannya. Jadi esensi buku KIA adalah bukan disimpan di sekolah, ya, tetapi esensinya adalah orang tua yang mengisi secara mandiri untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang anaknya. Jadi saya sangat senang pagi hari ini Bu Wahyu, karena peran sekolah itu seringkali tidak tergantikan di level-level anak umur 3-6 tahun. Karena anak-anak kita sudah banyak bersentuhan dengan para tenaga pendidik, terutama di umur 4-6 tahun, yang mungkin orang tuanya tidak jeli dan tidak melakukan di rumah, gurunya yang bahkan lebih tahu. Sehingga ini kerjasama orang tua dan guru inilah yang akan membantu mengoptimalkan kemampuan anak itu sesuai dengan pengalaman saya dari para tenaga. Itu pesan saya. Oke. Terima kasih dokter. Menjawab untuk yang buku KIA, boleh nanti bisa minta ke puskesmas by surat. Nanti puskesmas akan berkoordinasi dengan dinas, kami akan memenuhinya. Mungkin itu saja. Dokter, satu lagi, bagaimana cara menangani anak ADHD yang terakhir, Dokter Kapunten? Oke. Ini khusus pertanyaan ini karena ini juga supaya para tenaga pendidik yang ada di ruangan Zoom ini mendengarkan langsung dari saya. Yang pertama, jangan melabel anak didik Anda dengan anak hiperaktif dan ADHD seenaknya. Biarkan itu ahlinya yang memang memberikan diagnosis. Tetapi kalau sudah terdiagnosis oleh dokter tumbuh kembang, oleh dokter anaknya, dia ADHD, ya. Jadi ADHD itu jangan dikeluarkan sembarangan. Karena pemeriksaan melakukan diagnosis ADHD itu tidak mudah bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Saya saja sebagai ahli tumbuh kembang itu butuh pemantauan yang berbulan-bulan untuk memastikan anak ini benar ADHD atau tidak. Tapi kalau sudah benar, sudah confirm anak ini ADHD, maka apa Bapak Ibu guru yang harus Bapak Ibu guru lakukan? Saya berikan satu pengantar di slide untuk pesan-pesan saya supaya ada gunanya Anda hadir di Zoom ini. Kenali tanda-tanda gejala dini anak ADHD. Tanda gejala dini loh ya, bukan langsung berarti anak ini ada anak ADHD. Begitu ada tanda gejala awal ini, Anda boleh komunikasi dengan puskesmas. Bila anak tersebut tidak mempunyai atensi, bila bergerak terus dan impulsif dengan tanda-tanda seperti anak yang frustasi, Anda masih mengenali kekuatan kemampuannya, namun mereka menampakkan diri sebagai murid yang sulit sekali fokus pada materi yang diberikan. Ditambah lagi perilaku mereka yang sangat jauh menyimpang dari instruksi dan sering mengganggu situasi kelas secara menyeluruh ya. Ini boleh Anda curiga, tapi tidak boleh langsung melabel dia ADHD ya. Ketika sudah terdiagnosa ADHD ya, berbagai tantangan anak ADHD ketika ada di kelas Anda. Ini tantangannya bagi guru. Karena anak ADHD itu menunjukkan beberapa hal di bawah ini. Menarik perhatian dengan cara berteriak, melempar, berputar-putar ngelilingi ruangan kelas, itu pasti Anda akan punya pengalaman jelas ya tentang itu. Kesulitan mengikuti instruksi ketika mendapatkan giliran, sering lupa untuk menulis pekerjaan rumah, mengerjakan atau membawanya ke sekolah, sangat lemah dalam mengontrol berbagai kemampuan motoriknya, kesulitan dalam kegiatan membutuhkan tahap demi tahap untuk menyelesaikan, dan kesulitan mengerjakan tugas yang diselesaikan dalam jangka panjang. Ini kelihatannya teoritis. Anggap saja Anda sudah menerima anak ADHD yang sudah didiagnosis oleh dokternya. Maka di kelas harus melakukan apa? Kita lihat. Menata kelas untuk murid yang hiperaktif. Sebagai seorang guru, Anda dapat membuat perubahan suasana dalam kelas untuk meminimalisir gangguan dan teralihnya perhatian. Tempat duduk.
Ini penting Bapak Ibu guru sekalian. Begitu anak itu terdiagnosis ADHD, dudukkan anak itu jauh dari jendela dan pintu. Tempatkan dia paling dekat dengan Anda sebagai seorang guru. Jadi jauh dari pintu masuk, jauh dari jendela, tapi paling dekat dengan meja Anda. Atur tempat duduk di dalam kelas dalam bentuk barisan. Jangan diatur melingkar. Anak ADHD begitu diatur melingkar akan mengganggu kanan kirinya. Tapi kalau diatur dalam bentuk barisan, maka dia potensi mengganggu itu akan berkurang. Sehingga tidak berhadapan satu sama lain anak itu. Pengaturan seperti ini akan membantu memusatkan perhatian hanya ke guru saja di depan kelas. Kalaupun anak itu ada anak ADHD. Jadi tempat duduk ini mempengaruhi untuk anak ini. Dekat sama Anda, jauh dari pintu masuk. Kemudian cara Anda menyampaikan pelajaran ke anak ini. Berikan instruksi dalam sekali waktu dan ulangi lagi bila diperlukan saja. Akan lebih baik materi pelajarannya yang sulit disampaikan paling awal. Jadi jangan yang paling akhir yang sulit, tapi paling awal sudah sulit-sulit. Gunakan lebih banyak simbolisasi. Jadi bukan banyak dalam bentuk tulisan, tapi simbolisasi. Kode warna, kode ini, gambar, dan lain-lain. Itu untuk anak ADHD atau hiperaktif akan sangat membantu. Ketika Anda memberikan format tugas ke anak-anak ADHD itu, kreasi lembaran kerja yang hanya mempunyai sedikit item. Tugasnya dalam bentuk pendek-pendek, jangan kalimat panjang. Frekuensinya jangan terlalu sering. Kemudian, ujilah anak yang hiperaktif ini sesuai dengan cara yang terbaik bagi dia. Ya. Jadi kalau cara terbaik bagi seorang anak itu bisa berbeda-beda. Yang satu senang hanya untuk mengisi checklist bagian kosong. Yang satu mungkin hanya senang memperbaharkan tapi nulis gak mau. Ya enggak apa-apa. Tapi versi dia. Nah, memang repot Bapak Ibu guru sekalian. Tetapi inilah tugas kita, ya, memfasilitasi anak ADHD sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya, kalau untuk tugas yang harus diselesaikan dalam jangka panjang, bagilah tahapan-tahapannya. Jadi bisa dibagi 4 tahap. Padahal tujuannya nanti sampai di jangka panjang, ya. Apabila dia terlambat menyelesaikan tugas, tolong jangan dihukum, tolong jangan dicaci, tapi terima. Tapi kemudian berikan yang belum selesai tadi menjadi tahapan berikutnya. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu guru jauh lebih ngerti daripada saya. Hanya saja sumbangan saya adalah kalau Anda ingin membantu anak ADHD mengikuti pelajaran tadi, itu yang paling penting adalah menata daripada tempat anunya tadi, tempat duduknya, ya. Tempat duduk itu benar-benar jangan sampai terdistraksi, ya. Jauh dari pintu masuk, paling dekat sama Anda dan tidak berhadapan dengan anak lain. Prinsipnya begitu untuk anak hiperaktif. Begitu Bu Wahyu saran saya. Baik, terima kasih Dr. Wawan untuk materinya hari ini. Terima kasih juga teman-teman tenaga pendidik untuk kehadirannya. Banyak pertanyaan, tapi karena waktu saya juga tidak bisa menyampaikan ke Dr. Wawan satu persatu. Jadi untuk pertanyaan mengenai buku KIA nanti bisa berkoordinasi dengan Puskesmas, monggo nanti bisa meminta buku KIA menggunakan permintaan secara tertulis, nanti Puskesmas yang akan berkoordinasi dengan kami untuk pemenuhan permintaan tersebut. Yang kedua, untuk screening kit DDTK itu digunakan untuk tenaga yang sudah terlatih pra-screening ya Bapak Ibu. Jadi tidak digunakan untuk yang belum terlatih, karena untuk screening kit DDTK itu berhubungan dengan nanti pra-screening SD DDTK ada bukunya tersendiri. Oke. Itu saja. Terima kasih Dr. Wawan untuk waktunya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru. Semoga nanti ilmu yang sudah diberikan sama Dr. Wawan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Oke. Terima kasih Dr. Wawan. Ya, sama-sama Bu Wahyu, terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa meningkatkan pertemuan ini menjadi bentuk pelatihan ya, bukan hanya bentuk ceramah gitu ya. Pelatihan bagi guru-guru kita secara serial, secara kelompok kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru TK, guru PAUD ya, guru kelompok bermain supaya dapat mempunyai satu keterampilan yang baik di bidang tumbuh kembang. Selamat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan mudah-mudahan ke depan jalinan kerjasama dengan para guru ini akan semakin erat karena beliau-beliau ini menjadi satu
mata rantai yang tidak terpisahkan dalam ilmu tumbuh kembang. Atur nuwun sangat Bu Wahyu, Dr. Tika, terima atas kasih, undangannya. Dr. Terima kasih banyak ya. Sampai Nggih, ketemu terima besok kasih. ya. Nggih, terima kasih Dr. Wawan. Ya. Demikian Assalamualaikum acara- warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wawan, juga para tenaga pendidik dan juga teman-teman puskesmas yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung dengan baik. Demikian acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Mbak.